pengembangan TIK itu dari atas ke bawah. Jadi bukan dari bawah ke atas. Mana yang siap kita layani. Karena kita tidak bisa memaksakan diri untuk daerah-daerah yang tidak siap. SDM nggak siap, daerah nggak siap, kalau ada pun nggak kurang efektif gitu. Ya. Justru itulah kita pendekatannya seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman kita seperti pengembangan buku sekolah elektronik, itu untuk daerah-daerah yang belum siap, kita bisa berikan materi itu dalam bentuk offline. Jadi mungkin seperti di Maluku itu, di kota-kota besarnya, bisa connect dengan kita, seperti tadi kan bisa connect. Itu nanti bisa download dari sana, penyebaran ke sekitarnya itu secara offline. Maaf saya potong sedikit Pak, terkait kerjasama dengan rekan-rekan dari Departemen Agama ini, apakah nanti ada layanan konsultansi juga, teknologi yang bisa dimanfaatkan, atau dari segi konten, atau dari segi produksi, bagaimana Pak? Iya, MOU kita seperti itu, jadi memang MOU-nya itu selain fasilitas infrastruktur yang ada bagi kita juga akan membackup dari sisi pelatihan sebagai narasumber, pengembangan konten, bahkan kita mendampingi. Saat ini pun ada pendampingan. Jadi ini sebagai bagian dari uji coba ini kita lakukan pendampingan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektivitas daripada pemanfaatan TV edukasi ini. Ini yang kita lakukan. Jadi saya paham untuk daerah-daerah timur memang secara infrastruktur masih sangat terbatas. Tapi sebenarnya itu bukan kendala karena kita juga sedang mengembangkan yang namanya mobile. Ya. Pakai mobile itu nggak ada listrik, nggak ada masalah gitu. Bahkan sekarang ada BlackBerry yang pakai email pun dengan instannya kan. Ya. Jadi itu yang akan kita kembangkan, pengembangan konten, pembuatan konten melalui mobile. Walaupun ada daerah-daerah yang belum siap, tapi harapannya jangkauannya tetap begitu ya. Terpenuhi. Nah, tinggal sekarang SDM-nya. SDM-nya juga mestinya dari atas. Karena kita harus kepala-kepalanya diberi kesadaran. Yang bawah ini sebenarnya mungkin semangatnya tinggi. Ya. Tapi karena yang di atas itu belum aware ya, belum ngeh ya. Justru itu kalau yang di atasnya ngeh mudah sekali di bawah itu. Jadi yang kita butuhkan hanya 4 huruf, ngeh aja. Itu begitu gitu, Pak, ya? Selesai itu yang di bawah itu. Baik Pak Lili, terima kasih penjelasannya. Saya juga mau mengajak para audiens yang hadir di sini untuk ikut ngeh bersama kita. Mungkin ada pertanyaan atau komentar yang mau disampaikan, silakan Pak, sebutkan nama Anda sebelum menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairuddin Hasibuan, Kepala KUA Kecamatan Menteng, Kandep Agama Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Kapus Litbang. Melihat jumlah pegawai yang begitu banyak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak tadi, dan kemampuan Diklat Departemen Agama yang begitu terbatas. Ya. Lalu ke depan upaya apa yang akan dilakukan oleh Diklat Departemen Agama agar pegawai yang begitu banyak tadi memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat yang lebih banyak lagi dan lebih merata sampai ke daerah-daerah. Baik. Itu saja, terima kasih. Saya tangkap pertanyaannya dari Pak Khairuddin ya. Mungkin ada pertanyaan lain singkat saja tapi padat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudah dari Penyuluh Agama. Gini Pak, sebagai penyuluh agama kami juga guru pada masyarakat Pak ya. Apakah kami bisa diperhatikan selayaknya guru pada pendidikan formal? Karena kami guru juga pada masyarakat dalam hal kesejahteraan. Baik, saya begitu, menangkap Pak. pesannya ya. Terima kasih banyak Bu Mahmudah. Ini langsung saya teruskan pada narasumber kita. Pak, waktu kita terbatas, singkat saja mulai dengan pertanyaan Pak Khairuddin. Pak, rasio yang tidak menunjang begitu ya, tapi inginnya ada diklat yang lebih intensif dan lebih sering. Apa yang bisa kita lakukan Pak? Mungkin kepada Pak Ato ya, supaya diklat lebih intensif. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, kita mengambil beberapa jurus, melanjutkan diklat konvensional tatap muka, meningkatkan kemampuan sasaran, memberdayakan MGMP tadi, kemudian diklat jarak jauh, DDTK, dan sebagainya. Jadi itu semua tadi sudah dikemukakan dan saya kira memang ini harus diteruskan dengan perencanaan yang baik, dengan pengaturan kepesertaan yang baik dan bahan-bahan yang baik. Mengenai pertanyaan Ibu Mahmudah, penyuluh agama, ya inilah contoh bahwa ujung tombak Departemen Agama itu, dalam hal ini tenaga pendidik masyarakat, itu juga perlu mendapat perhatian seperti hanya guru-guru di sekolah-sekolah. Nanti
kita akan teruskan Bu kepada Pak Dirjen Bimas Islam Departemen Agama yang mengurusi hal ini. Tapi kita mencatat bahwa para penyuluh agama akan diperhatikan di dalam kediklatan dan juga dalam peningkatan mutu mereka. Kalau merangkul mereka dengan teknologi jarak jauh kelihatannya belum memungkinkan, Pak. Mungkin saja, kenapa tidak? Jadi selalu ada harapan ya, karena semangatnya adalah untuk merangkai kerjasama yang lebih luas dengan semua pemangku kepentingan. Persis, Sayang sekali Pak, jadi waktu kita terbatas. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di sini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan, termasuk juga bagi para audiens. Saya teruskan kembali kepada rekan saya Laras. Silakan Laras. Baik, terima kasih banyak Jenny ya. Dan demikian tadi pemirsa perbincangan kita selama kurang lebih 1 jam ini. Semoga perbincangan ini membawa manfaat. Akhirnya saya Larasati Nur Rahma, rekan saya Jenia, juga seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Selamat siang dan sampai jumpa.